ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Ini ada 5, tapi masih ada yang lainnya, nanti bisa kalian cari. Yang pertama adalah perlawanan bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Ini terbukti dengan terjadinya perlawanan di Ponegoro dan perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Kalau dilihat dari segi waktunya, itu waktunya sama. Tapi itu pertempuran sendiri-sendiri, jadi tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi Belanda akhirnya apa? Menghentikan sementara pertempuran Imam Bonjol dengan diadakannya perjanjian Masang karena ingin fokus ke pertempuran Diponegoro. Ketika pertempuran Diponegoro sudah selesai, sudah berakhir, dan Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda, maka Belanda melanggar perjanjian Masang. Dan akhirnya terjadilah pertempuran Padri kembali di daerah Minang. Yang kedua adalah tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Jadi, kalau misalkan tokoh masyarakat itu bisa tokoh agama, kemudian bangsawan, apabila pemimpinnya itu berhasil ditangkap, maka pertempuran itu akan selesai, akan berakhir. Nah, contohnya misalkan pertempuran Pattimura. Ketika Pattimura berhasil ditangkap, maka pertempuran itu sedikit-sedikit melemah dan akhirnya berakhir. Kemudian yang keempat, yaitu mengutamakan kekuatan senjata. Tapi jelas, dari segi senjata kalah dengan penjajah. Karena apa yang digunakan senjatanya masih tradisional, belum modern seperti yang dimiliki oleh penjajah. Kemudian yang kelima, ini mudah dipecah belah. Karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri perlawanan sesudah abad ke-20. Nah, ini yang pertama, perlawanannya sudah bersifat nasional. Jadi tidak hanya fokus pada satu daerah, tapi sudah satu, yaitu membahas kaitannya dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, ini menggunakan organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi pergerakan nasional. Ini yang pertama ada organisasi yang pertama kali berdiri, ada Budi Utomo, kemudian ada Serikat Islam, ada Indisi Party, ada Perhimpunan Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini dipimpin oleh golongan cendekiawan. Nah, munculnya golongan cendekiawan ini imbas dari adanya politik etis, terutama yang segi pendidikan. Yang keempat, perjuangannya ini menggunakan kekuatan diplomasi. Jadi tidak lagi menggunakan kekuatan senjata, tapi diplomasi. Kemudian, ide-ide yang dituangkan atau yang dimunculkan terkait dengan nasionalisme itu dimunculkan dalam surat, kabar, pamflet, poster, tulisan-tulisan. Kemudian selanjutnya adalah tidak mudah dipecah belah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya jelas, yaitu Indonesia merdeka. Nah, adapun yang menjadi faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional, ini ada 2 faktor ya. Yang pertama ada faktor internal, ini faktor yang dari dalam. Kemudian ada faktor eksternal, ini faktor yang dari luar. Nah, untuk faktor internal, ini yang pertama adalah lahirnya golongan pelajar, imbas dari adanya politik etis. Kemudian kemajuan di bidang transportasi, komunikasi, yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar. Kemudian ada perasaan senasib
penderitaan sebagai negara yang dijajah. Kemudian kenangan kejayaan pada masa lampau. Nah, ini ketika berdirinya Kerajaan Majapahit maupun Kerajaan Sriwijaya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905. Di mana di sini Jepang adalah negara yang berada di benua Asia. Dan ternyata Asia pun mampu mengalahkan negara Eropa. Kemudian selanjutnya adalah munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok, India, dan Turki. Kemudian yaitu pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Oke, sekian.